Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita dari segala nikmat-Nya yang tiada terhingga, yang sampai saat ini kita dimudahkan untuk kembali menapaki jalan dalam menuntut ilmu dan membahas dari perkara-perkara keimanan. Pada kesempatan ini kita akan lanjut kitab At-Tauhid dan kita akan masuk bab faedah di bagian 41 ini, di mana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai annahu yakrah a'udzubillahi wabik, bahwa ia melarang ucapan atau dia membenci ucapan, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Jadi ada larangan memakai kata dan, ya. Yang waw ini bersifat atof, karena ini adalah penyertaan, ya. Adanya penyandaran yang disamakan antara Allah dan makhluknya, sehingga ada larangan seperti ini dan beliau membencinya. Kemudian dia melanjutkan perkataannya, wa yajuzu an yakula, sedangkan ia membolehkan ucapan billahi summa bik, kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan. Nah, dia membolehkan kata summa, ya. Summa itu menunjukkan bahwa adanya hubungan, ya, akan tetapi bukan penyandaran yang disamakan. Artinya derajat Allah dengan yang dikemudiankan itu berbeda jauh. Misalnya kita dalam sholat
hadisnya itu fakabir. Kenapa fakabir bukan sumakabir? Karena fa itu dekat ya. Fa itu dekat. Jadi tidak dipakai ya. Tapi kalau summa itu jauh. Artinya ada jauh antara kedudukan Allah dan makhluknya. Sehingga dengan summa ini menunjukkan bahwa Allah itu Robnya, sedangkan makhluk itu hambanya. Secara tidak langsung ya. Nah itulah sehingga adanya jaiz ya, pembolehan ya. Qala wa yaqul lahu summa fulan. Bukan karena Allah, kemudian karena si fulan gitu. Wala yaqul lahu wa fulan ya. Lahu wa fulan. Nah, itu yang tidak boleh ya. Dan janganlah Anda mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Ada riwayat Abdul Razak. Hal ini menjelaskan bukan hanya dalam perbuatan, tetapi dalam masalah perkataan saja itu ada norma-normanya dalam tauhid itu. Karena itu seseorang tidak boleh menyertakan kepada selain Allah ya, tidak boleh menyandarkan pada selain Allah. Seperti perkataan misalnya, kalau bukan karena saya ya, atau kata saya juga ya. Emang si kata saya itu memengaruhi kenyataan? Emang si kata saya menetapkan sesuatu? Enggak kan? Iya. Kadang kita keceplosan. Sekali oge gitu kan. Nah, kan keceplosan gitu. Ternyata itu salah gitu ya. Ya, mungkin ada dari kita yang baru tahu ya. Oh, baru tahu ini ternyata salah ya. Selama ini berkata, oh kata saya juga, ternyata itu perkataan yang salah. Bahkan bisa merusak tauhid seseorang. Tuh. Tepira kan gitu gitunya. Bisa ngaruh gitu. Ternyata ini sudah diatur oleh Islam ya. Semenjak 14 tahun yang lalu. Baik, kita bahas faedah-faedah yang terkandung dalam dalam bagian 41 ini ya. Ya ini ada 4 juga ya. 4 kandungan ya. Yang pertama yang pernah kita jelaskan mengenai surah An-Nahl yang menyatakan adanya banyak orang yang tahu nikmat Allah tapi mereka justru mengingkarinya ya. Itu surah An-Nahl ayat 40. Bukan. Dikecohnya. Ayat apa? Ayat 83 ya. Ini guru saya suka ini ya. Suka mengecoh nih ya. Latihan itu ya guru tarkis suka ngecoh nih. Sekarang kita jawabannya adalah yang nah, padahal kedua ya. Ya itu pengecoh itu ya. Nah, makanya harus seperti ini ya. Minimal hafal ayat nih.
summa yunkirunaha wa aksaruhumul kafirun ya. Jadi tidak mensyukuri ya, mereka hanya mengingkarinya. Yang kedua, hal itu sering terjadi dalam ucapan banyak orang ya, karena itu harus dihindari ya, perkataan-perkataan seperti itu. Ya sering ya, keceplosan kayak gitu ya. Terkadang karena kurangnya ilmu ya. Tuh. Kan ini hikmah dalam menuntut ilmu ya, bisa tahu yang salah gitu ya. Jadi dengan tahu ilmunya kita semakin ingin diperbaiki gitu ya, ingin semakin dikoreksi gitu. Gitu. Saya nyalakan baturnya. Enggak gitu, bukan gitu kenyataannya. Tapi saking ingin tahu kesalahan kita. Supaya apa? Supaya Allah mengampuni kesalahan kita. Supaya bisa beristighfar gitu. Nah itu nikmatnya menuntut ilmu itu ya. Karena orang yang bertobat itu adalah wa idza fa'alu fahisatan au dzalamu ya anfusahum zakarullah gitu. Jadi dia tahu fahisyah kejelekan dia atau kezaliman dia ya, yang kadang ya terlewat begitu saja gitu ya. Nah, ini hikmah menuntut ilmu ya. Langsung ingat ya kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan beristighfar terhadap dosa-dosanya tuh, kan? Itu hikmah tahu ilmu itu ya. So kalau tidak berilmu ya nyaman-nyaman aja dalam berdosa gitu ya. Ya mungkin nggak sadar itu dosa ya gitu. Bisa jadi gitu. Kan yang namanya sadar itu wahum ya'lamun ya. Ada wahum ya'lamun itu diresapi sehingga jadi taubat. Ada yang ya'lamun tapi la ya'qilun gitu ya. Tidak berpikir ya. Tidak menggunakan akalnya. Jadi seolah-olah nggak tahu aja gitu. Sehingga perkataan di kita ya gitu. Sieu mah gawe. Padahal aya gawena. Aya gawena. Bisnis kan. Bisnis wae lewat HP. Gawe gitu kan. Padahal aya gawena. Bisnis eta lewat HP-nya. Gitu. Main game wae gawe. Padahal gawe naon? Main game. Ngan judi, menang duitna gitu. Jadi eta gawe eta teh. Kan di orang gawe gitu. Itu perkataan kita ya. Al-Quran juga ada yang kayak gitu ya. La yaqilun gitunya. Apakah menandakan tidak ada akalnya? Aya akalnya. Manusia mah aya akalannya gitu. Ya, akal di mana? Di kepala atau di hati? Tanya. Jadi PR lah. Ada yang bilang akal itu di hati, ada yang bilang di kepala. Pami akal di kepala tidak masuk ke hati, tetap aja layak gitu. Tapi kalau di hati tidak masuk ke kepala, apa jadinya? Tidak mengakui gitu ya. Ada kan orang kafir di zaman Nabi itu kan. Beliau itu dalam hatinya, tersentuh dalam dakwah Islam ya. Tapi tidak mengakui, tidak bersyahadat. Jadi di mana akal teh? Di kepala atau di hati? Dua nana sip lah. Dua nananya kayak dipertanggungjawabkan ya. Siap tanggung jawabnya, siap di akhirat. Ya. Yang terpenting bagaimana terenyuh dalam
ayat-ayat itu ya. Kan iman itu 3 ya, diucapkan, kemudian di hati, apalagi dibenarkan ya, gitu. Dibenarkan dalam hati ya, diucapkan dengan perbuatan dan dilakukan dengan amal perbuatan. Diucapkan dengan lisan ya gitu. Itu iman, berarti harus 3 itu ya, gitu. Adalah percuma ngan di hati saja ya, atau di bibir saja, aduh. Karena itu ini yang pokok dalam kitab Tauhid ini ya, bab 41, bagian 41 ya. Kemudian yang keempat, adanya 2 hal yang kontradiksi. Iya, tahu nikmat Allah dan mengingkarinya. Jadi dia tahu nikmat tapi mengingkari, itu kontradiksi ya. Gitu. Bukan ayatnya kontradiksi ya, tapi orangnya kontradiksi. Gitu ya. Sehingga tidak mensyukuri nikmat Allah ya. Oke, untuk lanjut nih ya. Masuk nanti bab 42 ya. Bab 42 ini atau bagian 42 menunjukkan babu qaulillahi ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 22 ya. Yaitu larangan meniadakan. Jadi larangan atau meniadakan ya, tandingan-tandingan selain Allah gitu. Larangan untuk adanya sekutu bagi Allah ya. Gitu. Firman-Nya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan janganlah engkau mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu tahu, padahal kamu belajar. Gitu. Iya, dia tahu, dia belajar, tapi mengadakan tandingan selain Allah ya. Maka ayat tersebut adalah dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya menjauhi syirik, baik yang zahir maupun yang batin atau yang khafi ya. Bisa dilihat dalam syarah kitab Tauhid. Maka tidak sempurna tauhid seseorang sehingga ia tidak mengadakan sekutu bagi Allah, baik di hatinya, ucapannya maupun perbuatannya. Gitu. Jadi kita harus selain penetapan ya, isbat penetapan, harus nafi ya. Kalau cuma isbat, oh Allah Maha Kuasa, Allah Rabb kita, tapi tidak menafikan selain Allah, tidak akan sempurna tauhid itu. Atau sebaliknya ya, nah, itu jadi ateis ya, meniadakan siapa? Meniadakan Allah ya, waliyazubillah. Nah, ini bab ini menerangkan bahayanya adanya sekutu selain Allah Ta'ala. Kemudian juga penjelasan yang lain yang menerangkan tidak diterimanya tauhid ketika syirik ya, adanya syirik ya, tauhid ya syirik gitunya. Ya eta teh gitunya. Gitu.
Tauhidnya menetapkan kepada Allah tapi tidak sempurna gitu maksudnya. Gitu. Tidak sempurna ya, nakis gitu ya. Gitu. Nakis ya. Tidak sempurna tauhidnya. Sehingga itu juga syirik gitu. Termasuk ya. Dengan apa? Mengadakan sembahan selain Allah gitu ya. Sekolah darroh ya, walaupun hanya sebesar biji jarroh ya. Wah. Gitunya, tepatinya kajian miskolnya. Sanes miskol HP ya mah nya, miskol make kof ya mah. Sanes make C nya. Anu heureuy eta cenah, sok miskolan wae nya. Bae da miskola darroh gitu. Itu nyambung gitu. Heureuy cenah. Non miskolan wae atuh. Oga we cenah. Da miskola darroh gitu. Ya, intermezzo nya. Jadi itulah orang yang tidak sempurna tauhidnya. Maka kalau mau fazaduhum imana harus berkata wa qaulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Gitu kan. Dalam ayatnya ya. Cukuplah hanya Allah saja ya. Dan dia sebaik-baik wakil. Gitu. Artinya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah gitu. Nah segitu aja dulu ya tentang tauhidnya. Insyaallah nanti kita lanjut lagi. Ini masih ada beberapa hadis yang akan kita bahas. Dan juga hadis Ibnu Abbas ini agak panjang juga ya. Ya ini perlu waktu ya. Insyaallah di pembahasan tauhid selanjutnya ya. Besok kita tentang akhlak ya. Keagungan akhlak Nabi. Tetap di channel yang sama ya. Di offline di sini juga ya. Yang rajin semakin rajin ya. Yang malas jadi rajin ya. Jangan bertambah malas ya gitu. Bahaya itu ya. A'udzubika minal kasali ya. Wasu'il kibari gitu. Jangan malas, jangan sombong ya, merasa cukup akan ilmunya gitu. Ya itu besok tentang akhlak ya. Jadi tetap di Mutiara Arisalah ya. Ya segitu dulu lah ya. Karena ini hari semakin mau tambah panas nih ya malam-malam ya. Mohon maaf atas salah dan kelirunya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa'alafu minkum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.